Halo semuanya, saya Ahmad Nur Ihsan. Dan saya Nanda Alsafina. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Pengertian organisasi. Greenberg dan Baron berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu yang bekerja sama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati. Tahukah kamu apa aja yang membangun sebuah organisasi? Jadi, organisasi itu dibangun oleh 6 unsur utama. Yang pertama, personil atau men, terdiri dari pemimpin, manajemen, hingga anggota sebagai penggerak organisasi. Yang kedua, kerjasama antar seluruh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan dari organisasi itu sendiri yang berfungsi sebagai penentu arah jalannya organisasi. Yang keempat, peralatan, yaitu suatu alat, materi, atau anggaran yang membantu jalannya organisasi. Yang kelima, lingkungan, yaitu suatu faktor eksternal atau internal yang dapat mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Dan yang terakhir, sumber daya alam, merupakan sumber yang berasal dari alam untuk menunjang keberhasilan organisasi. Untuk selanjutnya yaitu pengertian manajemen SDM. Menurut Anthony Kachmar dan Parewe, manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas yang berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Sedangkan menurut Mondi dan Noah, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan suatu pendayagunaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Sekarang kita masuk ke unsur sumber daya manusia. Menurut Ganyang, unsur utamanya itu ada 3. Yang pertama, pemilik, yaitu pemegang hak sah dan penentu arah strategis organisasi. Yang kedua, manajer, yaitu pihak pengelola organisasi yang biasanya harus memiliki 3 keahlian utama, seperti conceptual skill untuk mengambil keputusan yang sulit di situasi yang rumit. Lalu ada human skill untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan technical skill yaitu keahlian yang membutuhkan pengujian sertifikasi. Nah, unsur yang terakhir itu karyawan, yaitu orang yang berkontribusi lewat tenaga dan pikiran serta berhak menerima kompensasi. Untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan manajemen. Menurut Hasibuan tahun 2013, perencanaan manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu persiapan, yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi, yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir yang kelima yaitu promosi, pemindahan, dan pemisahan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu penetapan sasaran dan tujuan yang akan menentukan pilihan, keputusan, dan pengkajian berbagai tindakan yang akan dilakukan pada suatu penyelenggaraan manajemen. Yang kedua, persiapan. Persiapan merupakan suatu perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul, contohnya seperti melakukan perkiraan atau forecast. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah tahapan awal yang bertujuan untuk menarik individu yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses memilah calon hasil rekrutmen untuk memastikan calon tersebut apakah sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan dalam organisasi yang lebih baik. Pengembangan merupakan dukungan dari perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan baru. Yang kelima yaitu promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi merupakan proses transfer karyawan ke posisi yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari yang sebelumnya. Pemindahan merupakan proses transfer karyawan ke posisi yang memiliki tanggung jawab lebih kecil dari yang sebelumnya. Sedangkan pemisahan merupakan proses pemberhentian atau pemindahan sementara karyawan. Nah, biar lebih paham, mari kita lihat studi kasus dari PT Tekno Inovasi Mandiri, yaitu sebuah startup software house yang memiliki 50 karyawan dan saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, masalahnya dalam 6 bulan terakhir, turnover karyawannya meningkat sebesar 20% dan koordinasi antar timnya tidak efisien, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan proyek. Nah, solusinya manajemen harus menerapkan 3 skill tadi, yaitu conceptual skill, human skill, dan juga technical skill, yang secara strategis dapat dilakukan melalui 3 langkah utama. Yang pertama, manajemen perlu membuat ulang perencanaan beban kerja. Yang kedua, tentunya memperbaiki proses rekrutmen agar sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan yang terakhir, menerapkan program pelatihan dan promosi agar karyawan termotivasi untuk selalu berkembang. Kesimpulannya yaitu, organisasi merupakan sebuah sistem sosial terstruktur yang dimana individu dan kelompok bekerja sama menggunakan berbagai unsur pendukung seperti personel, peralatan, serta sumber daya alam untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang kedudukan manajemen dalam organisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah Ida Farida yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.